Nah, jadi di sini aku langsung masuk aja ya ke tema khotbahnya. Tema khotbahnya adalah When Life Gives You Lemon. Woo. Jadi di sini mau thank you juga buat kalian yang udah pakai baju oranye maupun kuning, mau kebetulan maupun tidak kebetulan ya. Karena jadi cocok dengan tema hari ini. Nah, jadi di sini ada yang pernah dengar gak peribahasa dari ini When Life Gives You Lemon? Yaudah. Bukan peribahasa ya, apa itu ya dia? Statement aja ya, statement gitu. Nah, jadi statement dari When Life Gives You Lemon itu tuh maksudnya ketika kondisi hidup kita tuh lagi berat banget, lagi kayak asem banget gitu ya, kayak lemon gitu. Makanya kayak rasanya tuh ketika hidup tuh kita dikasih lemon gitu. Nah, jadi itu maksudnya dari kata-kata ini gitu ya, statement ini gitu. Nah, makanya dengan banyaknya cobaan-cobaan hidup gitu ya di setiap kita gitu ya, di luar sana maupun di sini, banyak orang kalau ditanya, kalian punya impian gak sih? Impiannya apa sih? Pasti mereka bilangnya, impian aku pengen bahagia gitu. Nah, jadi sini siapa nih yang pengen bahagia? Semuanya pengen bahagia kan? Nah, coba aku mau tanya satu-satu deh ya, kayak buat kalian apa sih hal yang bikin kalian bahagia gitu? Tasya, gak ada yang bikin kamu happy? Apa gitu? Gak, yaudah siapa deh? Tasya yang satunya. Tasya yang satunya. What makes you happy gitu? Gimana nih kalau gak ada yang jawab, Ci? Aku bingung. Oh iya, yaudah. Mohon bimbingannya juga langsung ya. Nah, jadi kalau aku misalnya hal-hal yang bikin aku happy itu misalnya staycation, bisa ke Jepang gitu ya. Ayo ke Jepang. Nah, itu tuh hal-hal yang bikin aku happy gitu ya. Mungkin teman-teman ada di sini yang happy kalau misalnya dapat nilai bagus gitu ya, atau misalnya kayak bikin orang tuanya happy gitu. Biasanya kita juga ikut happy kalau lihat mama papa kita happy gitu kan. Nah, jadi di sini semuanya tuh nggak salah gitu untuk hal-hal tersebut bikin kita happy. Cuman aku mau ajak kita semuanya untuk lihat apa sih firman Tuhan katakan tentang bahagia gitu ya. Nah, sini aku mau ajak teman-teman buat buka di Mazmur 119 ayat 2. Mazmur 119 ayat 2. Yo, dibuka Alkitab dan Alkitabnya. Gitu. Udah. Oh iya. Mau piknik ya. Udah pada ketemu guys? Udah? Oke, Jared, tolong bacain dong. Now. Belum ketemu? Ayo, gak apa-apa kita tungguin. Mazmur 119 ayat 2. Nah, oke, thank you Jared. Nah, mungkin aku mau bacain juga untuk versi bahasa Inggrisnya di NLT ya. Di sini dibilang, joyful are those who obey His laws and search for Him with all their hearts. Nah, di sini aku mau highlight kata obey. Apa? Obey. Nah, obey itu artinya adalah taat. Nah, jadi di sini kalau firman Tuhan tuh kan bilang ya, kalau kita kita tuh kalau taat kita tuh akan happy gitu ya. Nah, tapi aku di sini mau nanya deh ke teman-teman. Di sini pernah nggak sih kalian lagi mau jalan-jalan gitu ya, mau hang out sama group of friends kalian gitu, mau jalan kemana gitu. Terus izin sama orang tua, terus tapi sama orang tuanya nggak dibolehin. Siapa yang pernah? Pernah? Ya kan? Ya, aku juga pernah nih, dulu aku pengen banget misalnya pas SD gitu ya, aku pengen jalan-jalan gitu kan, kalau SD masih harus izin orang tua gitu ya. Kayak, "Ma, apa pengen nih jalan ke sini sama teman-teman, boleh enggak?" gitu. Terus sama mama papa enggak dibolehin. Nah, itu jujur kalau aku waktu itu aku bete banget gitu ya. Aku bahkan sampai nangis, sampai ngambek ke mama papa gitu, karena menurut aku kayak enggak make sense aja, kayak kenapa, kan aku mau jalan-jalan doang masa enggak dibolehin, dan mereka kayak enggak kasih alasannya gitu loh, cuman kayak enggak boleh gitu. Makanya situ aku kayak bete. Nah, makanya di situ buat aku adalah bentar guys.
adalah lemon. Jadi karena kayak buat aku kayak kok Tuhan katanya kalau taat kita bahagia gitu ya. Tapi ini kenapa aku udah taat tapi malah lemon gitu. Malah kayak kondisinya tuh gak enak kayak dihadapin dengan lemon-lemon ini gitu. Nah terus ada juga nih guys, kalian pernah gak sih dapat nilai jelek? Pernah atau aku doang ya di sini yang dapat nilai jelek? Nah, ya guys, jadi aku juga dulu pas di sekolah tuh sering banget dapat nilai jelek gitu ya. Jadi udah nilai jelek kan biasa retest. Nah, aku tuh bisa retest untuk retestnya lagi karena gagal lagi gitu loh guys. Jadi separah itu. Padahal aku udah belajar gitu loh. Aku tuh bukan anak yang yang males gitu. Aku nyatet terus bahkan teman-teman aku tuh pakai catatan aku gitu loh buat belajar kayak I'm that type of girl yang nyatetnya rapih gitu. Nah terus tapi teman-teman aku nilainya bagus, aku jelek gitu kan jadi kayak nyebelin kan. Terus kayak kalau kita nih, maksudnya aku udah tahu nih jawaban the easy way out untuk kita nggak dapet nilai jelek, ya apa? Betul, nyontek. Sebenarnya ya kita tinggal nyontek aja, nggak boleh ya guys. Cuma maksudnya kayak easy way out ya kita tinggal nyontek aja gitu. Cuman ya kan kita tahu nih kalau kita nyontek artinya kan kita nggak taat gitu kan. Itu kan nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah tapi ya itu karena aku taat sama Tuhan, aku dihadapkan lagi dengan lemon. Sorry guys. Dihadapi lagi dengan lemon-lemon kehidupan ini gitu. Padahal kan ya itu aku udah taat gitu. Kenapa aku malah dihadapin lemon gak sesuai sama firman Tuhan bilang. Kalau aku taat aku bisa bahagia gitu, bisa happy. Nah jadi emang guys kalau pada dasarnya untuk kita menjadi taat itu emang hal yang sulit. Kenapa? Karena emang keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Seperti yang ditulis di Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki gitu. Jadi wajar ya guys, kalau misalnya kita mau taat atau apa gitu, itu kayak susah banget. Karena aku pun sendiri juga masih kadang struggle gitu ya, untuk bisa obey sama leader, sama orang tua, dan sebagainya. Nah tapi kalau kita mau ikutin enaknya doang nih, maksudnya kayak oh ya kan taat susah jadi wajar dong kita gak taat gitu kan. Nah kalian tahu gak ada konsekuensinya? Ada konsekuensinya ya guys kalau kita gak taat. Which is written in Luke 6 verse 49. Nah baca isinya tuh seperti ini ya guys. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the floods sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya, akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini rusaknya hebat guys katanya. Jadi bukan cuma yang kayak atap bocor atau kayak cat temboknya ngelontok gitu ya. Tapi ini beneran hancur gitu guys. Nah kan kita gak mau ya hidup kita hancur. Ya gak mau. Nah terus kita juga di sini ada mau baca juga di Levitikus 26 ayat 18 sampai 20. Nah jadi aku di sini mau jelasin sedikit konteksnya ya dari ayat ini. Itu tuh Tuhan tuh udah kasih tahu gitu kayak kamu harus lakuin ABC ya, harus taatin ABC ini gitu. Tapi orang-orang yang disampaikan itu tuh nggak mau nurut gitu. Dan Tuhan udah kasih hukumannya gitu, udah kasih tahu kayak kamu karena kamu nggak nurut, kamu jadi kena ini gitu ya. Nah tapi di sini kasusnya mereka tuh udah kena hukuman itu, tapi tetap nggak nurut gitu, tetap gak taat. Nah terus makanya Tuhan bilang gini, if in spite all of this you still will not listen to me and be obedient, then I will punish you 7 times more for your sins. I will break your pride in your power, and I will make your sky like iron, giving no rain and blocking all prayers, and your ground like bronze, hard to plow and yielding no produce. Your strength will be spent uselessly, for your land will not yield its produce, and the trees the land will not yield their fruit. Gitu. Atau bahasa Indonesianya ya guys, kayak gini. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu.
Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jadi serem banget gak sih guys? Kalau kita nggak taat gitu ya, maksudnya konsekuensinya itu seperti ini gitu. Jadi bayangin kalian udah kerja keras, udah banting tulang ya dari pagi sampai malam, tapi kayak ya udah semuanya tuh sia-sia gitu aja. Nah tapi di sini bukannya kita tuh nggak boleh kerja keras, tapi maksudnya jauh lebih penting kita tuh mendengarkan apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita daripada kita kerja keras doang. Ingat, kerja keras doang ya, jadi bukan berarti kita nggak boleh kerja keras. Karena percuma nih kita udah kerja keras, banting tulang, tapi Tuhan nggak berkenan sama kita. Ya at the end of the day nanti kita akan ketambahan lebih banyak lemon lagi gitu, kayak malah makin ribet gitu. Nah, tapi di sini kita semua harus tahu kalau Tuhan itu sayang sama kita. Siapa yang percaya Tuhan sayang sama kita? Saya juga percaya Tuhan sayang sama kita. Nah, jadi di sini aku mau ajak teman-teman untuk buka di 2 Petrus 3 ayat 9. Ayo Jared dibuka Alkitabnya. Udah? Melvin udah? Oke, boleh tolong bacain? Nah, iya. Jadi di sini dibilang ya, kalau Tuhan tuh menghendaki untuk kita supaya jangan ada yang binasa, melainkan semuanya bisa berbalik dan bertobat. Di sini juga Tuhan bilang kalau Tuhan tuh sabar banget. Ya, kita semua mengalami kesabarannya Tuhan ya. Buat kita yang terutama kayak aku juga pribadi gitu yang sering jatuh bangun, kayak we may fail from time to time gitu ya untuk kayak taat gitu. Nah tapi Tuhan tuh baik karena Tuhan tuh nggak pernah menyerah sama kita karena Tuhan nggak mau kita binasa dan berbalik dan bertobat gitu. Nah jadi apa sih action plan-nya Tuhan gitu ya untuk bikin kita bisa berbalik dan bertobat ke Tuhan lagi gitu. Apa sih yang Tuhan lakukan gitu kan? Nah yang Tuhan lakuin adalah mengajar dan menghajar kita. Apa? Mengajar dan menghajar kita? Mana ada sih kalau sayang kan harusnya dibelai-belai gitu ya, dipeluk gitu. Tapi kok ini malah dihajar gitu. Nah, di sini aku juga mau ajak teman-teman buat buka di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ini sama kayak yang Ko Agung khotbah minggu lalu ya guys, kalau ada yang datang. Ya kan kok? Iya. Udah dapat guys? Valentin boleh tolong bacain? Nah, di sini udah jelas ya, kalau emang Tuhan tuh mendidik, mengajar dan menghajar anak-anaknya gitu, karena emang itu bentuk love language-nya Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya di dunia ini ya, biasanya orang bilang, oh ya my love language itu words of affirmation, acts of service gitu. Nah kalau Tuhan itu tambah 2 lagi, yaitu menghajar dan mengajar gitu. Nah itu love language-nya Tuhan gitu ya guys. Nah dan kalian juga tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu juga belajar obedience dari things he suffered. Nah iya itu ada di Hebrews 5 ayat 8. Nah di situ bilang tuh, even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. Atau kalau bahasa Indonesianya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya gitu. Jadi, bentar siapin dulu. Jadi Tuhan aja nih, maksudnya Tuhan yang di atas sana, yang anak dari Bapak segala raja, itu aja masih harus belajar taat dari hal-hal
yang nggak enak gitu loh, hal-hal yang derita. Walaupun emang level lemonnya Tuhan itu beda ya. Level lemonnya Tuhan itu level lemonnya Tuhan itu berbeda gitu ya sama kita. Kalau kita mungkin ya tadi itu misalnya mau diajak jalan nggak boleh sama mama papa, tapi kalau Tuhan tuh sampai mati di kayu salib, itu lemonnya Tuhan gitu loh. Jadi makanya aku kasih 3 lemon lah buat Tuhan ya. Kalau kita satu-satu, kalau lemon buat Tuhan 3 gitu, ya kan Tuhan? Iya. Gitu. Jadi ini good credits for Jesus gitu. Nah, jadi kalau kita ya cukuplah satu-satu ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan tahu kita tuh nggak sanggup nanggung 3 lemon. Kita tuh sanggupnya cuma 1 or even mungkin setengah gitu. Ya 2 lah boleh lah gitu ya. Tapi gak sih kayak 1 atau setengah doang gitu. Karena Tuhan tuh gak mungkin biarin kita melewati pencobaan lebih dari kekuatan kita masing-masing gitu. Seperti yang dibilang juga di Ibrani, Enggak, di 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh dibuka? Sudah dapat teman-teman? Sudahkah? Sudah belum? Oke, Gaby, boleh tolong bacain? Wah, Tuhan kita baik banget gak sih guys? Ya kan? Tuhan kita tuh emang ya gak mau kita sampai die, ngerti gak sih? Kalau istilah zaman now gitu ya. Gila gue mati banget nih sekarang kayak gitu. Tuhan tuh gak bakal biarin kita sampai di titik itu gitu. Dan bahkan Tuhan sediain kita jalan keluar gitu. Di sini bilang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan gak cuma izinin kita lewatin, Tuhan bahkan kasih kita pintu keluarnya gitu. Nah, jadi gimana caranya kita tahu pintu keluarnya mana nih, jalannya mana? Ya kita ikutin Tuhan aja. Jangan cari jawaban-jawaban di luar sana lagi. Ya, jawabannya cuma ada di Tuhan Yesus gitu. Nah, misalnya kalian nih kalau misalnya lagi baru ke tempat baru gitu ya. Terus kalian bingung pengen ke A, tapi nggak tahu jalannya gimana. Kalian pasti minimal nanya ke orang warlock sana kan, warga lokal sana. nanya ke warga lokal sana, atau enggak kalian ikutin kan orang itu kayak, oh ya ikutin aku aja, kita kesini gitu. Nah nggak mungkin kan kalian kayak sotoy-sotoy cari jalan sendiri gitu. Nah begitupun juga sama dengan Tuhan di hidup ini. Kalau misalnya kalian lagi bingung nih kayak, aduh aku nggak tahu identitas diriku. Aku bingung, aku harus ngapain dengan hidup ini? Apa sih tujuan aku di sini, di hidup ini gitu kan? Nah jawabannya ada di Tuhan gitu. Jadi ya kita tinggal ikutin aja Tuhan kemana, kita ya ikut aja gitu. Nah jadi Tuhan tuh, bentar. Gitu. Oh ya. Nah, terus mungkin aja nih hal-hal yang kita hadapin, proses-proses lemon ini yang kita dapatkan di hidup ini mungkin emang gara-gara dumb choices we make gitu ya. Jadi mungkin karena kesalahan kita sendiri gitu, bukan kayak oh nih karena orang ini mengkhianati aku atau apa gitu. Tapi mungkin karena emang salah lu sendiri aja gitu loh. Mungkin waktu itu kita masih kurang bijak atau mungkin kita masih lebih mengikuti keinginan daging kita daripada keinginan roh kita, dan akhirnya kita in this mess gitu. Nah tapi again Tuhan itu kasih jalan keluar buat kita gitu. Jadi yang bikin masalah siapa? Kita. Yang bikin ribet siapa? Kita. Tapi yang kasih jawaban siapa? Tuhan. Jadi Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh yang kasih kita solusi. Even better, Tuhan tuh bisa put aside our sinful past dan let us start new gitu. Sama seperti kisahnya Paulus. Siapa di sini yang tahu Paulus? Tahu? Bagus. Nah, Paulus itu dulu namanya siapa, tahu gak? Ya kita nggak tahu ya, mungkin namanya sebelum Saulus Anton gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di Alkitab ditulisnya namanya Saulus gitu. Nah jadi Saulus ini hobinya dulu suka bunuh-bunuhin orang Kristen gitu ya guys. Jadi kayak
parah banget kan. Parah banget gitu loh, hobinya nggak main-main gitu, nggak boleh. Nah, tapi sejak si Saulus ini ketemu Tuhan Yesus, bukan cuma namanya doang yang berubah, tapi hidupnya pun juga berubah 180 derajat gitu. Dan kita semua tahu ya, kalau Tuhan Yesus pakai Paulus tuh luar biasa banget. Padahal kalau kita mau lihat masa lalunya ya, itu bener-bener kayak parah banget gitu. Tapi emang amazing grace banget ya dari Tuhan ya, buat kita semua gitu. Karena emang dari Tuhan Yesus tuh, dari kita di rahim ibu aja, Tuhan tuh udah punya rencana buat kita semua gitu. Tuhan gak cuman iseng-iseng bosen menciptakan kita di dunia ini, tapi emang ada purpose dan emang ada rencananya gitu loh yang Tuhan tempatkan buat setiap kita gitu. Nah, makanya sini aku mau ajak juga buat baca di Yeremia 29 ayat 11. Udah dapat guys? Ada yang tahu nggak Yeremia di mana? Bener, bener. Coba tahu udah bangkit ke surga Brenda? Kayaknya nggak tahu sih. Iya. Sudah dapat? Bentar kita tunggu Gode dapat dulu ya. Yeremia 29 ayat 11. Udah dapat Gode? Boleh tolong bacain sekalian? Itu Yeremia 29 ayat 11. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa Gode. Karena gak apa-apa. Aduh. Maafkan aku, jadi aku yang malu. Yeah. Oke, boleh. Benar. Thank you Gode. Nah, jadi seperti itu ayat akan berkesan ya buat Gode ya. Yeremia 29 ayat 11. Nah, di sini kan dibilang kalau Tuhan tuh punya rancangan-rancangan indah buat setiap kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan gitu. Jadi di sini ayo kita semua cepat-cepat bertobat lah ya, biar rencana Tuhan tuh tergenapi gitu di hidup kita gitu. Nah, jadi itu tuh yang bedain kalau kita menghadapi lemon-lemon ini di dalam Tuhan sama menghadapi lemon-lemon ini di luar Tuhan gitu. Jadi sini aku mau nanya nih ke teman-teman kalian semua, siapa di sini yang setuju kalau hanya anak-anak Tuhan aja yang melewati proses-proses hidup yang nggak enak? Bagus. Emang gak ada, maksudnya semua orang melewati proses-proses hidup yang gak enak gitu ya. Hidup itu adil, siksaannya sama buat semua orang gitu. Mau Kristen atau kagak tetap aja dapat lemon gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau nanya nih ke teman-teman sekalian gitu ya. Siapa di sini yang pernah ke Bali? Ya udah nggak usah aku ajak ke Bali. Enggak lah, bercanda. Dah, di sini siapa yang tahu Tanah Lot? Tanah Lot tahu?
Nah, aduh inner jokes ya para leaders Sardinia. Nah, jadi Tanah Lot ini, aku nggak pernah sih ke Tanah Lot ya jujur. Cuma maksudnya kayak, jadi di sini kalian bisa lihat kan kalau Tanah Lot tuh indah banget. Buat aku ini indah ya, udah anggap aja ini indah gitu. biar khotbahnya cocok gitu. Kalau di ini buat kalian nggak indah jadi nggak bisa jadiin contoh gitu. Nah pokoknya Tanah Lot ini tuh indah gitu. Nah tapi di sini aku mau kasih tunjuk adalah di luar sana orang-orang tuh juga melewati tekanan, melewati ombak kehidupan, melewati tangisan semesta juga ya kayak Tanah Lot ini gitu. Kan? Biar kayak anak-anak senja gitu guys. Ya kan ini kan pasti kena tangisan semesta kan, bukan gak mungkin tangisan manusia gitu. Hujan gitu loh maksudnya guys dan sebagainya. Nah tapi dia tuh dengan tekanan-tekanan itu bisa aja dia menghasilkan sesuatu yang indah seperti ini gitu. Atau kalau di orang-orang di luar sana bilang jadi orang sukses, jadi orang berhasil, misalnya jadi terti atau kayak ya apapun lah. Istilah-istilah gelar-gelar kesuksesan di luar sana gitu ya. Nah tapi kalau kita diproses di luar Tuhan, ada gak sih probabilitas kita bakal hancur kayak gini? Jeng jeng. Jadi ini sama-sama melewati proses yang sama gitu ya. Tekanan yang sama, mungkin juga ombak yang sama. Ini di pinggir laut ya guys. Berdasarkan research saya di pinggir laut dan juga kena tangisan-tangisan semesta gitu. Nah tapi lihat aja hasilnya tuh bisa beda jauh gitu loh sama Tanah Lot punya gitu. Namanya kalau kita diproses di luar Tuhan, probabilitas untuk kita menjadi indah seperti Tanah Lot emang ada. Orang-orang di luar sana emang ada yang sukses juga kan di luar Tuhan gitu. Tapi juga ada probabilitas kita untuk jadi hancur seperti ini, seperti jalanan ini gitu. Nah, coba aku mau ajak kalian lihat satu gambar lagi. Wah, apa nih? Ada yang tahu? Gak salah. Jadi ini adalah Candi Borobudur ya guys, bukan Prambanan ataupun candi-candi lain gitu. Siapa yang udah pernah kesini? Ya, aku juga udah pernah 2 kali loh. 2 kali aku kesini. Nah, jadi buat kalian, kalau mau kesini olahraga dulu ya, biar gak ngos-ngosan gemeter gitu pas sampai di atasnya. Karena capek banget. Nah, jadi di sini yang sama dari Candi Borobudur dan Tanah Lot apa? Apa? Betul, Gaby, betul banget. Terima kasih. Let's go. Gaya Gaby ya guys gini. Jadi Tanah Lot sama Candi Borobudur itu sama-sama indah gitu. Tapi apa sih yang bedain Candi Borobudur sama Tanah Lot? Yang bedain adalah kalau Candi Borobudur ini dia tuh dibangun dengan sebuah tujuan dan sebuah perencanaan gitu. Jadi dari contoh misalnya kayak dari batu yang dipakai, dari ini ukurannya harus berapa kali berapa, terus wujudnya mau kayak gimana, terus ada ukiran-ukiran apa dan sebagainya. Itu tuh semua dipikirin sama yang kita nggak tahu siapa yang bikin juga ya, sampai sekarang masih misteri gitu. Nah tapi ini tuh direncanain loh guys, gak cuman yang tiba-tiba kayak oke taruh aja nih batu, terus tiba-tiba jadi gitu. Nah, begitupun juga dengan kita di dalam Tuhan. Tuhan tuh udah punya rencana, udah punya tujuan untuk setiap kita di hidup ini, gitu. Dan pasti hasilnya apa? Indah. Hasilnya udah pasti indah. Jadi kalau misalnya kita sekarang lagi menjalani proses kehidupan dan belum indah, artinya itu belum selesai, gitu guys. Jadi jangan menyerah ya, karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita, gitu. Nah jadi Tuhan tuh adalah jaminan kita guys, sama pokoknya kalau belum beres ya berarti, belum indah berarti itu belum selesai, gitu. Nah jadi ketika kita nih memilih untuk taat, itu it may seems hard gitu ya, bisa aja rasanya kayak susah gitu, kenapa gue harus lewatin lemon ini gitu pas kita mulai taat gitu. Nah tapi percayalah guys, kalau itu tuh bentuk love language-nya Tuhan gitu loh untuk menghajar dan mengajar kita agar kita nggak sampai mengalami the eternal lemon.
Nah, iya, which is binasa, aka neraka. Nah, jadi kan kita nggak mau ya masuk neraka ya guys. Iya, kita maunya masuk surga. Ya, gitu. Jadi inilah love language ya Tuhan untuk kita supaya kita berbalik, bertobat dan tidak binasa. Ya, Lemon ya, baik-baik sama kita. Nah, jadi di sini aku tutup. Wih, cepet banget ya udah tutup. Harusnya sampai jam berapa sih kok? Oh, bagus. Bagus, kata Koken cukup. Nah, jadi aku mau tutup dengan sedikit kesaksian ya, sharing dari aku. Nah, jujur aku juga melewati proses ketaatan tuh susah banget gitu ya. Ciseli dan Koihu khususnya paling tahu lah jatuh bangunnya saya gitu. Nah, ini ada satu hal yang aku mau sharing. Jadi guys, waktu itu tuh ceritanya, aku tuh mau hangout nih ke tempat mereka gitu kan. Aku tuh mau mampir ke apartemennya Ciseli dan Koyehu gitu. Terus aku udah kayak ngobrol-ngobrol lah dari sebelum-sebelumnya, aku udah kayak janjian gitu kayak oke Ci, nanti aku datang hari ini jam segini ya, kayak bla 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 gitu, udah kayak set waktu dan sebagainya. Nah, terus Koyehu tapi bilang ke aku, oke, nanti datang aja tapi kamu harus kelarin kitab A gitu. Nah, aku lupa kitabnya apa jujur, kayak poinnya aku disuruh kelarin lah kitab itu gitu. Nah, terus aku kayak oke gitu, karena aku kira itu cuman ancaman-ancaman lelucon ya Koyehu yang gak ada artinya gitu loh, yang cuman kayak oh iya kamu ini ya, terus kayak oh ya udah gitu, gak perlu dilakuin, maafkan dia kayak gitu. Nah, cuman udah nih kayak several days lewat gitu kan, terus udah di hari H janjian mau mampir gitu. Nah, itu aku udah kayak siap-siap gitu ya, aku udah kayak pilih OOTD yang bagus gitu, walaupun cuma mau ke apartemen mereka doang. Terus udah kayak pamit juga ke mama papa, kayak Pak, Cece mau pergi ya ke rumahnya Koihu Ciseli gitu. Nah, cuman entah kenapa I decide to call them first gitu loh, untuk kayak make sure aja nih kayak ya udah mau datang gitu, kalian ada nggak di apartemen? Maksudnya tuh gitu, nggak ada maksud lain gitu. Terus ya udah tuh pas aku nelpon, aku nanya kayak Ci, kok aku jadi mampir ya hari ini nanti jam segini, bentar lagi mau berangkat gitu. Terus Koihu cuma nanya, kamu udah kelar belum baca kitab A? So aku kayak belum. Terus Koihu kayak ya udah nggak usah datang. Terus aku kayak masa gue gak boleh datang cuman gara-gara belum baca Alkitab ini gitu kan. Terus kayak buat aku gak make sense aja, terus aku bete banget, aku ngambek, aku marah sama mereka berdua. Kayak aku cuma sampai nangis, aku juga nangis karena kayak saking bete dan kayak gak tahu gitu loh, kayak kok mereka tega banget sih, padahal gue udah siap-siap gitu loh, udah kayak tinggal berangkat, udah kayak tinggal go gitu. Itu aku sampai hang up the call. Kayak maksudnya biasanya kalau orang kan kayak oh ya bye gimana, itu aku bener-bener kayak langsung matiin, kayak saking bete dan speechless ya sampai gak tahu berkata-kata apa. Sudah aku jujur aku lupa sih baikannya gimana ya, cuman kayak intinya yang aku ingat di saat itu aku marah dan ngambek banget sama mereka berdua gitu. Nah tapi ya jujur aja kalau mereka nggak gituin aku, ya aku nggak sampai di titik ini sekarang bisa sharing di depan kalian semua gitu. Maksudnya kayak aku bayangin nih kalau misalnya di saat itu aku mental gitu ya, maksudnya aku kayak sakit hati lah, aku kepahitan atau kecewa dan sebagainya, itu ya aku pasti hancur sih hidupnya. Maksudnya aku nggak hancur lah pokoknya, kayak aku tahu diri aku sendiri gitu loh, kayak kayak apa yang aku bisa lakukan, separah apa, ngapain, itu aku tahu banget gitu. Dan maksudnya aku bersyukur banget dengan diizinkan dihadapin dengan lemon-lemon sementara ini, dengan satu lemon ini doang. Dan maksudnya aku tetap taat dan setia dan mau diproses sama leader-leader aku. Ya aku gak sehancur-hancur itulah, maksudnya masih oke lah gitu. Nah jadi di sini buat teman-teman sekalian yang kalau emang lagi merasa lagi banyak lemon-lemon yang dihadapin di hidup kalian gitu, jangan menyerah ya guys, semangat. Karena Tuhan yang akan kasih kita kekuatan gitu, dan percaya aja kalau emang at the end of the day itu Tuhan udah siapin rencana indah buat kita gitu loh. Gitu. Jadi emang itu ya love language-nya Tuhan lah untuk menghajar dan mengajar kita. Gitu. Oke. Jadi sekian guys untuk sharing aku hari ini. Terima kasih. Oke, yuk aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Ada yang mau ditanya nggak guys? Tanya di home aja, jangan ke aku. Tanya ke leader home kalian aja.
Gitu, oke. Ayo teman-teman, kita lipat tangan dan tutup mata dan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak, untuk sharing hari ini ya Bapak. Semoga apa yang kami dengarkan Tuhan bisa bertumbuh Tuhan di setiap hati kami ya Tuhan, bertumbuh subur dan juga berbuah ya Bapak. Tuhan, bentar lagi kami mau home juga Tuhan, Kau yang juga bimbing Tuhan, segala conversation Tuhan yang terjadi dalam home ya Bapak, supaya apapun yang kami bicarakan ya Tuhan tuh bisa memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapak. Thank you God, thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen.